Cara root Samsung A71 Samsung Galaxy A71 ya. Pertama kita buka pengaturan, kita geser ke paling bawah tentang telepon, informasi perangkat lunak. Di sini ada versi peta dasar, nomor versi, dan penyedia layanan, negara XID, dan tingkat patch ini 1 April 2020. Pertama kita download dulu stock ROM sesuai dengan nomor versi HP kita. Kita buka Chrome, kalian bisa masukkan alamat samdb.org atau terserah mau download di mana. Kita cari, masukkan pencarian di sini Galaxy A71. Kita pilih Samsung Galaxy A71. Di sini akan ada banyak stok ROM sesuai dengan negara. Kita akan mencari negara. Saya di sini memakai XID. Di sini banyak halaman, maka kita cari menggunakan filter negara Asia XID. Disesuaikan dengan perangkat kalian ya. Di sini ada dua versi, ATT2 dan ATE8. Punyaku ATE8. Di sini ada versi OS version Android 10 XID dan versinya ATE8. Udah sesuai ya, tinggal klik slow speed untuk download gratis. Terus setelah download, maka kita mendapatkan sebuah file seperti ini. Dan untuk file lainnya kalian bisa download di deskripsi ya. Pertama kita install dulu. Setelah diekstrak semuanya, kita install Samsung USB driver. Jika sudah diinstal, kita pisahkan dulu. Kemudian kita install 7zip. Jika berhasil, klik kanan, akan ada 7zip di sini. Oke, saya rasa sudah terinstall. Kita pisahkan. Kemudian kita ekstrak ketiga file zip ini ya, LZ4 Odin dan stock ROM-nya. Kita klik kanan, 7zip, ekstrak untuk ketiganya. Kita ekstrak menggunakan 7zip untuk ketiga file ini. Jika sudah, akan mendapatkan 3 folder seperti ini, dan kita pisahkan lagi yang di sini. Ini untuk ditransfer ke handphone, tapi sebelumnya kita buka dulu LZ4. Ini untuk stok ROM-nya LZ4. Ini kita pilih LZ4XC. Kita akan pin di taskbar. Klik kanan, pintu taskbar. Kemudian kita buka XID, AP, klik kanan, 7zip, open archive, pilih boot image LZ4, ekstrak. Oke. Di sini kita dapat boot image LZ4. Kita tarik ya, kita akan tarik ke LZ4 yang kita pin di taskbar. Kita tarik dan kita pilih boot image LZ4, maka kita akan mendapatkan boot image di sini ya, boot image. Kita pindahkan image yang di download, kita pindahkan ke folder XID. Terus kita buka dan kita pindahkan ke memori telepon yang Magis Manager, boot image yang baru, dan AP di stok ROM. Kita salin ke memori telepon.
Kita bisa hapus bot image LG4 nya. Sambil menunggu kita bisa buka informasi perangkat lunak di pengaturan. Nomor versi kita klik sekitar 5 kali sampai mode pengembang telah diaktifkan. Kita kembali dan kita pergi ke mode pengembang, berada di paling bawah. Terus kita buka kunci OM ya, kita aktifkan seperti ini. Jika ada notifikasi kita aktifkan ya. Kita cukup buka kunci OM saja ya. Untuk debugging USB kalian nggak usah aktifkan. Saya di sini tidak mengaktifkan debugging USB, cukup buka kunci OM saja. Oke, setelah penyalinan ke telepon sudah selesai, kita pindahkan lagi yang bot image yang baru tadi ke folder download, dimana dia berada satu folder dengan Busybox ya. Ini untuk 4 ini ada stok room, kalian simpan untuk mengembalikan jika nanti terjadi suatu kegagalan atau di kemudian hari pengen flash ulang. Kita ke perangkat telepon, ini sudah tersalin. Di sini ada 3, ada AP sama bot bawaan sama bot baru ya, sama Magisk Manager. Kita ke telepon, kita install Magisk Manager. Kita cari saja di file manager telepon kalian. Di sini sudah ada filenya, kita install Magisk Manager. Kita izinkan setelan penginstalan aplikasi, kembali dan install. Di sini ada selesai dan buka, kita langsung buka saja. Akan seperti ini, kita bisa klik pasang, select dan tambah sebuah file. Kita akan patch 2 file ini ya. Kita pilih, jika memori telepon tadi saya taruh di memori telepon dan di sini tidak ada, maka kita aktifkan dulu. Klik titik 3, tampilkan penyimpanan, maka akan muncul tampilan telepon di sini Galaxy A71. Kita pilih 2 file ini. Pertama saya pilih bot image, akan ada download Magisk versi 20. Jika download selesai maka dia langsung mempatch bot image seperti ini ya. Kita tunggu sampai selesai. Kita kembali dan kita pasang lagi, pilih dan tambah sebuah file. Kita pilih AP, tadi bot image sudah, sekarang kita pilih AP. Ini filenya cukup besar ya, 5 GB, butuh waktu cukup lama. Mungkin kalian sabar saja, tunggu sampai selesai, sampai down. Oke, selesai, dia tersimpan di folder download ya, internal download. Bot image tadi yang sama Busybox ini kita akan pakai nanti. Kita kembali ke hasilnya patch Magisk Manager di folder download. Sebelumnya kita hapus saja ini biar tidak membingungkan, nantinya kita hapus. Kita buka download dan di sini ada 2 file ya, Magisk Patch Star sama image ya. Kita pilih dan kita salin lagi ke folder download di komputer. Jika sudah selesai, kita klik folder di komputer tadi. Di sini ada beberapa file yang akan kita butuhkan. Kita pindahkan dulu Magisk Manager Star ya, Magisk Patch Star kita pindahkan ke Odin. Di sini ya, kita bisa klik kanan, 7 YIP extract to Magisk Patch.
Setelah selesai diekstrak, kita buka hasil ekstrakan, kita pilih semua karena kita akan memakai 2 file saja ya yang ada di dalam. Kita pilih semua, kita tidak memilih VB meta dan recovery, lainnya kita hapus. Lalu kita kembali ke folder Odin tadi, kita kasih nama, tambahkan angka 2 di sini untuk membedakan ya. Setelah itu kita kembali ke folder download. Ada 3 file di sini, kita pilih Busybox, klik kanan, run as administrator untuk memasukkan penginstalan. Setelah itu kita klik di sini, klik kanan, open command prompt, dan perintahkannya seperti ini ya. Bisa kalian salin perintahnya di deskripsi video. Untuk buat image ini kita pindahkan ke Odin ya. Terus kita pakai yang buat image ini kita pindahkan ke Magispatcher 2. Nah, setelah terdapat 3 di sini, kita klik semuanya. Kita klik kanan, kita kasih dia ke 7 zip dan atau arsip. Oke, kita kasih tar dan kita oke. Nah, kita dapatkan sebuah file di sini, kita keluarkan ke Odin yang pakai angka 2 ini yang kita gunakan nanti ya. Setelah itu kita ke HP, kita aktifkan dulu untuk kuncinya. Kita buka kunci bootloadernya, tadi kan kunci OM. Sekarang kita kasih bootloadernya, kita nyalakan ya, kita matikan ya. Kita matikan HP dulu dengan mengikuti tombol seperti ini, atau kalian bisa menggunakan tab notifikasi di atas, klik tanggal power ini, tombol power ya, matikan. Setelah mati kita cabut dulu kabel data, terus kita pencet volume atas dan volume bawah secara bersamaan. Setelah dipencet kita colokkan lagi kabel datanya sampai dia masuk menu download seperti ini. Di sini ada keterangannya volume up continue, volume up long press untuk membuka unlock bootloader. Kita akan pencet volume atas sampai layarnya mati. Setelah mati lepaskan. Di sini ada lagi, kita mempunyai konfirmasi untuk tombol atas, kita konfirmasi saja, cukup sekali klik untuk tombol atas. Tunggu sampai dia menghapus data sekitar 4 menit. Aku cepatkan videonya saja ya. Setelah menyala seperti layaknya HP baru, kalian masuk saja dan kalian konekkan ke internet ya. Kalian harus konekkan ke internet atau ke wifi. Untuk akun Google-nya bisa kalian loginkan atau enggak, terserah ya. Kalau bagusnya sih kalian loginkan sesuai akun Google sebelum dibuka kunci bootloadernya ya. Satu akun yang harus kalian ingat. Kita tunggu, kita aktifkan dulu, kita aktifkan sampai ke menu beranda ya, dan usahakan dia harus memakai jaringan internet agar kunci OM nya bekerja sempurna.
Di sini saya tidak memakai akun, saya lewati saja proses masuknya akun Google. Jadi di sini HP saya tidak memakai akun ya dalamnya ini. Kita lewati saja prosesnya biar cepat. Yang penting dia terkoneksi WiFi ya, ada koneksi internetnya. Nah, sudah selesai di sini. Setelah selesai di unlock bootloadernya, kita kembali lagi ke setting. Ini setelah di unlock bootloader ini otomatis data kehapus semua ya. Kita bisa kembali ke setting lagi. Ke tentang ponsel lagi, informasi perangkat lunak, nomor versi, hingga memunculkan mode pengembang. Di sini ada buka kunci OM, sudah abu-abu ya, aktif, nggak bisa dimatikan lagi. Itu artinya bootloader sudah tidak terkunci lagi. Oke ya. Setelah selesai kita matikan lagi. Kita cabut kabel data. Kali ini kita tekan tombol volume atas bawah lagi, colokkan lagi. Harusnya di pejet dulu ya, dipejet dulu baru dicolokkan, jangan dicolokkan dulu baru dipejet ya. Nah, muncul seperti ini ya, volume up to continue. Kita pilih yang volume up aja, yang sebentar ya, jangan ditekan lama ya. Maka masuk ke mode download. Setelah itu kita kembali ke folder Odin di komputer, kita buka Odin versi 3.13.1. Oke, kita ke option auto reboot, kita matikan, terus kita pilih AP dan kita pilih yang MagiSpacer yang 2, terus kita open, terus kita start ya. Ini untuk BL nya kita isi saja semuanya, untuk stok ROM-nya semuanya, cuman AP-nya saja yang kita ganti dengan AP modifan yang kita ambil 3 file tadi. Di CSC kalian bisa pilih CSC atau pilih home, sama saja ya. Kalau CSC datanya hilang semua bersih, kalau home datanya nggak hilang karena sudah di bootloader itu datanya hilang. Kita pilih CSC saja, terus kita start ya di sini ya. Tunggu sampai dia muncul reset dan pas ya, artinya selesai. Kita tutup saja Odinnya, kita kembali ke HP. Kita akan menekan tombol power dan volume bawah, dan ketika layarnya mati kita akan beralih ke power volume atas. Dengan cepat ya. Tekan terus dan jangan lepaskan sampai dia masuk ke menu recovery. Setelah ini kita lepaskan saja, kita pilih geser ke bawah menggunakan volume bawah ya. Kita pilih wipe data factory reset, kita klik, kita konfirmasi sampai selesai komplit, terus kita langsung ke reboot sistem saja ya. Ini nggak akan bootloop, ini akan langsung lancar. Kita tunggu saja sampai prosesnya itu masuk
sendiri ke HP menyala lagi. Ini nggak aku potong ya, biar kalian itu tahu, bener-bener tahu prosesnya. Nggak aku potong untuk sesi terakhirnya, nggak aku potong ya, cuman aku kasih tahukan saja biar kalian itu tahu keberhasilannya ini 100% ya untuk patch terbarunya, biar kalian nggak bingung, nggak merasa dibodohi atau nggak merasa hasil editan atau gimana ya. Ini memang diedit tapi untuk keperluan penyesuaian video saja ya, bukan diedit untuk hasil isinya ya. Ketika selesai booting seperti ini, dia agak lama ya, untuk masuk ke sistem, tapi kalian tunggu saja dengan sabar. Jangan diapa-apain tombolnya, jangan dipencet-pencet, kalian tunggu saja. Nah, ini berhasil ya, langsung memulai Android. Nah, kita seperti membuka baru lagi dan kita aktifkan seperti tadi lagi. Untuk masuk ke menunya kita masukkan sesuai dengan, oh ya, tetap ya, kita harus mengaktifkan internet di sini ya. Setelah masuk, nanti kita akan memasukkan sebuah file Magis Manager lagi ke HP dan kita install lagi ya. Untuk ini kalian bisa langsung masuk ke akun atau kalian oke saja, semuanya terserah. Karena saya di sini ingin membuat tutorial, maka saya lewati saja. Untuk akunnya saya tambahkan, tapi untuk menu-menu aplikasinya saya lewati biar cepat untuk mengirit durasi video. Oke, saya login akun Google di sini. Kita lewati saja asisten Google.
Saya di sini memasukkan akun Samsung juga. Karena ini sudah step final, maka saya akan install dengan komplit semua. Setelah masuk ke menu, kita lewati saja yang ini ya. Setelah masuk ke menu, kita klik izinkan untuk kabel memorinya. Kita Magis Manager, kita transfer ke HP lagi dan kita install di HP. Kita buka file lagi ya, kita cari Magis Manager yang kita transfer tadi ke HP. Ini ya, kita install langsung, setelan, kita izinkan, kembali install, terus langsung saja kita buka ya, atau kita keluar dulu nggak apa-apa, kita cek dulu tentang ponsel dan kita aktifkan lagi mode pengembangnya dan buka kunci OEM. Ini masih seperti itu ya, dan debugging USB kita aktifkan saja. Kemudian kita buka Magis Manager. Maka akan muncul seperti ini ya, memerlukan penyiapan tambahan. Kita klik OK. Maka otomatis akan merestart sendiri. Ini versi rootnya, ini versi permanen ya. Jadi kalau kalian restart standar, restart mati, tombol mati standar, otomatis langsung masuk ke menu dan disitu terdapat Magis Manager tanpa harus startnya, tanpa harus dengan tombol power atau tombol power plus atas atau plus lainnya. Ini cukup reboot, maka Magis akan tetap terinstall. Kita lihat Magis Manager, dan di sini sudah terinstall semuanya ya. Magis Manager dan Magis sudah terinstall. Di sini ada modul banyak, kita bisa pasang nanti. Kita bisa cek di sini. Untuk tingkat patch keamanan ini 1 April 2020 ya, dan sudah berhasil di root. Maka akan kita cek dengan root checker. Kita akan pergi ke Play Store. Kita pilih pencarian root checker, kita install. Kita buka, setuju, verifikasi root. Nah seperti ini muncul izin, berarti dia sudah terroot ya, dan hasilnya seperti ini ya. Hasilnya selamat root access telah terinstall di perangkat ini. SMA 715F Android versi 10. Kita konekkan ke laptop lagi ya, seperti ini ya. Setelah terroot, maka kalian bebas, silahkan kalian install aplikasi yang sesuai yang kalian inginkan.
yang membutuhkan akses root tentunya. Di sini saya banyak aplikasi yang sudah saya backup, saya tinggal memindahkannya dan menginstal satu persatu. Sekian ya cara rootnya, semoga berhasil. Jika ada pertanyaan atau kurang yang jelas silahkan tinggalkan di komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dukungan kalian akan sangat membantu saya sekali ya. Terima kasih sudah menonton video dan good luck.